Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang materi manajemen dalam struktur organisasi dari kelompok 5. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Laura Salsabila dari kelas 10 OTKP 2. Seperti yang sudah saya bilang di awal, saya akan presentasikan atau menjelaskan tentang manajemen dalam struktur organisasi. Di sini saya akan memperkenalkan anggota saya, yaitu ada saya sendiri, M.I. Yusria, ada Willy Octavianus, Mulan Wandari, dan Selvi Damanik. Struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu sistem yang digunakan untuk hierarki dalam suatu organisasi. Fungsi manajemen organisasi dalam suatu perusahaan adalah terkait perencanaan bisnis yang efektif dan tepat sasaran atau planning. Faktor yang mempengaruhi struktur organisasi ada ukuran organisasi, tahap pengembangan bisnis, dan jenis strategi bisnis. Seharusnya di sini ada contoh gambar dari materi yang kita jelaskan. Namun dikarenakan ada kesalahan dan kurang ketelitian dari kami, jadi gambar yang tertera lupa untuk diganti. Tujuan dari manajemen organisasi yang pertama, mewujudkan efektivitas kerja. Tujuan yang pertama yakni menciptakan kinerja kerja yang efektif serta terarah. Sebab dengan efektivitas kerja yang baik, maka akan mempermudah suatu organisasi untuk bisa mencapai tujuan dengan efektif pula. Dan yang kedua, semua bagian dalam organisasi dapat terkoordinasi efisien serta kerja hanya bisa diwujudkan ketika setiap bagian dalam baik, sedangkan koordinasi yang baik dapat tercipta dengan adanya manajemen di dalam organisasi. Membentuk lingkungan kerja yang kondusif. 2 poin sebelum dapat terwujud hanya ketika setiap individu dalam organisasi merasa nyaman dengan lingkungan kerjanya. Hal itu juga menjadi bagian dari tujuan adanya manajemen dalam organisasi. Contoh struktur organisasi perusahaan: 1. Pemegang saham, 2. Dewan, 3. Direktur utama, 4. Direktur bagian, 5. Kepala divisi, 6. Anggota. Contoh gambar struktur: ada direktur utama, di bawah direktur utama ada direktur, di bawah direktur ada manajer pemasaran, manajer produksi, di bawah manajer pemasaran ada divisi pemasaran, di bawah manajer ada divisi, di bawah manajer produksi ada divisi produksi. Jadi kesimpulannya ialah setiap organisasi berbeda dan tidak ada struktur organisasi yang sempurna. Tetapi salah satu jenis struktur organisasi di atas mungkin tidak semuanya terbaik untuk perusahaan Anda. Sekian presentasi dan penjelasan materi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Dan bila suaranya kurang jelas, bisa skip call aja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.